Maria. Sudah setahun Maria menunggu Antonio, tapi sampai hari ini ia belum pulang juga. Sudah setahun Maria membiarkan pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela terbuka agak lebih lama setiap senja. Karena barangkali saja akan kelihatan olehnya Antonio berjalan pulang dari kejauhan dan berlari-lari memeluknya. Tapi tiada seorang pun tampak di pintu pagar itu yang berlari-lari memeluknya sambil berseru, "Mama." Betapa Maria merindukannya. Antonio yang bengal, Antonio yang ceria, rupanya ia sama keras kepala seperti Ricardo kakaknya yang sudah lama menghilang, tiada kabar, tiada berita. Maria telah kehilangan Gregorio, suaminya yang perkasa. Kata orang tubuhnya hancur berkeping-keping menjadi serpihan daging yang berserakan. Maria telah kehilangan Ricardo, anak sulungnya yang pemberang yang bersumpah akan membalas dendam kematian ayahnya. Kata orang, ia menjadi mesin perang yang sangat kejam. Kata orang, Ricardo tak pernah membiarkan serdadu musuh melepaskan nyawa tanpa kesakitan yang teramat sangat. Ricardo telah menjadi seorang penyiksa. Kehilangan Gregorio menghancurkan hatinya. Kepergian Ricardo mematikan jiwanya dan kehilangan Antonio mengacaukan kerja otaknya. Antonio yang hanya tahu bergitar dan berdansa, anak bungsunya yang tampan dengan rambut ikalnya yang panjang, dengan suaranya yang halus dan mata yang penuh kasih. Akhirnya terbakar juga hatinya. Maria sudah lama mengatakan kepada Antonio betapa hancur hatinya kehilangan Gregorio dan betapa nestapa rasanya mendengar Ricardo menjadi seorang pembunuh yang haus darah. Dan Maria sudah mengatakan kepada Antonio bahwa kini hanya dialah satu-satunya alasan baginya untuk tetap bertahan hidup. Tapi Antonio yang remaja, mengapa pula ia merasa perlu mengajari ibunya tentang apa artinya merdeka? Sudah setahun Maria membiarkan dirinya mengira bahwa suatu ketika Antonio akan muncul di sana. Maria tahu ia akan melihat anak bungsunya itu di sana dengan rambut keemasan dalam cahaya senja yang berkibar-kibar dalam tiupan angin dari pantai. Sudah setahun Maria membiarkan dirinya berharap-harap cemas melihat Antonio berdiri di sana suatu ketika. Maria tahu ia akan memeluk anak bungsunya yang tegap dan tampan seperti ayahnya itu, mengajaknya berjalan-jalan di pantai yang menguning dan membiru itu, menyuruhnya bercerita berlama-lama seperti seorang pemuda mengungkapkan perasaan kepada kekasihnya, meski itu kepada ibunya. Betapa Maria merindukan Antonio. Maria ingin mengingatkan Antonio pada bunyi ombak, pada suara angin, pada bisikan daun-daun yang gugur, seperti ia menyanyikannya dulu bersama Gregorio ketika Antonio masih bayi dan mereka membawanya ke pantai. Sementara Ricardo yang kecil berlari-lari menghindari ombak. Sudah setahun Maria, sudahlah, kata Evangelista. Namun adiknya itu mengerti betapa sulit melepaskan Maria dari pikiran tentang Antonio. Ia masih hidup, kata Maria setahun yang lalu. Tak ada seorang pun menemukan mayatnya. Tentu saja, tak seorang pun menemukan mayatnya, pikir Evangelista. Mereka mengangkutnya dengan truk.
Mereka mengangkutnya dengan truk, tidak membedakan yang mati dan yang setengah mati, kata seseorang kepada evangelista. Apakah Antonio termasuk yang mati atau setengah mati? Tapi banyak orang yang tidak kembali. Mereka tidak menemukannya, evangelista. Ia pasti lari ke hutan, bergabung dengan Ricardo. Ia pasti kembali, evangelista. Ia pasti kembali. Maria yang malang, pikir evangelista. Tapi ia bukan satu-satunya yang kehilangan. Bahkan tak ada keluarga yang tak kehilangan. Ada yang jadi korban, ada yang hilang. Aku yakin dia masih hidup, evangelista. Aku yakin Antonioku akan kembali. Sudah setahun semenjak peristiwa itu terjadi. Maria tidak pernah ingin mengingat-ingatnya lagi. Maria bahkan merasa tidak mungkin mengingat-ingatnya lagi karena begitu kuat keinginannya untuk menganggap semua itu seolah-olah tak pernah terjadi. Maria selalu ingin segala sesuatunya tetap tenang, tentram, dan damai seperti ketika Gregorio masih hidup, Ricardo masih bersamanya, dan Antonio belum hilang lenyap tak tentu rimbanya. Setidak-tidaknya seperti ketika masih ada Antonio, seperti ketika belum terjadi peristiwa itu setahun yang lalu. Aku juga kehilangan anakku Maria, 3 orang. Aku juga kehilangan suamiku, Maria. Aku kehilangan seluruh keluargaku. Aku kini sebatang kara, Maria. Engkau masih punya evangelista. Sudah setahun Maria berdoa agar Antonio dikembalikan kepadanya. Setiap kali ia menutup kembali pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela bila malam tiba, ia percaya bahwa ia masih punya kesempatan berharap. Maria tahu ia akan menyediakan segelas bir yang datang untuk buah hatinya, menyediakan pakaian terbersih baginya, dan ia akan minta Antonio bercerita. Tentu Maria tidak akan meminta Antonio bercerita tentang darah dan air mata itu. Cerita duka semacam itu sudah tidak menarik lagi karena sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Perasaan tertindas, terlecehkan, dan terhina itu Maria tidak ingin mendengarnya lagi. Perasaan yang sudah terlalu lama hanya membangkitkan perlawanan dan tiada lain selain perlawanan dari masa ke masa yang selalu dibayar dengan kesakitan dan nyawa. Oh, betapa mahalnya harga yang harus dibayar supaya bisa berjalan dengan kepala tegak itu. Semua itu Maria tidak ingin mendengarnya. Sudah setahun semenjak peristiwa itu, Maria duduk di sana, memandang cahaya yang gemetar setiap senja dengan perasaan bahwa suatu ketika Antonio akan muncul seperti biasa, seperti ketika belum ada orang bercerita tentang kedaulatan dan cita-cita. Maria ingin mendengar Antonio-nya bercerita tentang apa saja, yang ringan-ringan saja, seperti tentang wanita-wanitanya. Tentu Maria tahu Antonio-nya yang tampan selalu dikerumuni wanita. Rosa, Conchita, Sonia. Memang sudah setahun, tapi memang baru setahun bagi Maria. Ada lebih banyak lagi wanita dengan nama Maria yang sudah bertahun-tahun membuka pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela mereka menanti anak-anak lelakinya.
Banyak juga di antaranya yang telah kehilangan harapan untuk percaya bahwa suatu ketika anaknya akan kembali dan tak pernah lagi membuka pintu-pintunya. Banyak juga di antara yang tidak membuka pintunya itu tidak pernah keluar lagi selama-lamanya. Memang banyak juga yang mengubur dirinya sendiri dalam kepiluan dan tiada satupun yang bisa menghidupkannya lagi. Tidak juga perlawanan itu, tidak juga pemberontakan itu. Ada Maria yang membuka pintu dan menunggu. Ada Maria yang menutup pintu dan ditunggu dan entah kapan akan kembali. Pintu masih terbuka. Di luar Maria melihat tentara berbaris. Sudah bertahun-tahun mereka berbaris seperti itu lewat di depan rumahnya. Tapi Maria tak kunjung terbiasa dengan pemandangan itu. Ia masih selalu melihatnya sebagai sesuatu yang asing. Derap langkah itu sudah menjauh ketika terdengar suara pintu pagar dibuka orang. Hari sudah gelap. Rupanya Maria terlalu lama melamun sehingga pintu pagar belum ditutupnya meski hari sudah gelap. Terdengar suara kerikil yang bergeser, lalu tiba-tiba saja sesosok tubuh sudah berdiri di hadapannya. Tubuh itu berlutut dan memeluknya. "Mama, aku telah kembali, Mama." Tapi Maria tidak bereaksi. Dia hanya berdesah. "Antonio?" "Ya, aku Antonio. Antoniomu. Mama tidak mengenalku?" Di hadapan Maria bersimpuh seorang pemuda, tapi Maria tidak mengenalnya. Kepalanya penuh pitak seperti hutan gundul dengan cukuran yang tidak teratur. Matanya yang sebelah kiri tertutup, sedangkan yang kanan meskipun masih terbuka, tapi juga terpicing-picing setengah tertutup. Wajahnya penuh dengan bekas luka, codet yang diagonal dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ia tidak bertelinga, hidungnya seperti pindah dari tempatnya semula. Mulutnya mencong, dan gigi depannya ompong. Bajunya lusuh, tidak bersandal, dan segenap kuku jari-jari kaki dan tangannya tampak telah dicabut dengan paksa. Ia sangat kurus dan kering. Hanya dari matanya yang setengah terpicing-picing itu terlihat tanda kehidupan yang membara. Selebihnya adalah rongsokan. "Kamu bukan Antonio." "Aku Antonio, aku Antoniomu." Lelaki rongsokan itu mengguncang-guncang ibunya. "Kamu bukan Antonio. Antonioku tampan sekali, seperti malaikat. Kamu bukan Antonio." "Mereka menghajarku, Mama. Mereka menghajarku setiap hari karena aku tidak pernah mau mengaku. Aku tidak pernah melakukan apa-apa, Mama. Jadi aku tidak bisa mengaku apa-apa. Tapi mereka tetap menggasakku. Mereka menghancurkan tubuhku, Mama. Kawan-kawan tidak mengenaliku lagi. Mulutku begitu rusak sampai suaraku berubah. Tapi akulah Antoniomu. Percayalah padaku." "Kamu bukan Antonio. Kamu Antonio yang lain." Kemudian datanglah Evangelista. "Evangelista, jelaskan kepadanya aku Antonio, anaknya." Tapi Evangelista pun tidak mengenalnya. "Kamu siapa? Siapa dia, Maria?" "Evangelista, kamu juga tidak mengenalku. Lihatlah aku Antonio. Mereka telah merusak tubuhku, tapi mereka tidak bisa menghancurkan jiwaku. Mereka memermakku setiap hari karena aku tidak mau mengaku. Tapi itu hanya membuat aku semakin hari semakin kuat.
Aku memang bukan Antonio yang dulu lagi, Evangelista, tapi aku tetap Antonio keponakanmu. Antonio, anak Gregorio dan Maria. Aku Antonio, adik Ricardo. Evangelista memeluk Maria dari belakang. Keduanya memandang lelaki itu bagaikan memandang sesosok makhluk dari planet lain. Hampir bersamaan keduanya berkata, "Kamu bukan Antonio, pergilah dari sini." Lelaki yang mengaku bernama Antonio itu terdiam sejenak. Matanya yang sebelah yang terpicing-picing itu tampak muram. Mimpi-mimpinya selama 365 malam terhapus dalam 1 detik saja. "Sudah setahun," katanya. "Sudah setahun aku merindukan pertemuan ini." Ia menarik nafas panjang. "Mama, Evangelista, aku akan pergi. Meski aku tak tahu tempat yang paling baik untuk kembali selain kemari. Barangkali memang belum waktunya bagi kita untuk merasa bahagia. Rupa-rupanya bumi ini memang sudah bukan rumah kita lagi. Kalian tidak mengenalku, tapi percayalah, tiada Antonio lain selain aku yang menjadi keluargamu. Selamat tinggal. Jagalah dia, Evangelista, atas nama cintamu kepadanya." Maria dan Evangelista masih tetap diam, dan keduanya berdesah, juga hampir bersamaan. "Kamu bukan Antonio, pergilah dari sini." Sosok tubuh yang rombeng itu melangkah pergi. Terdengar suara kerikil bergeser, pintu pagar yang ditutup dan angin berhembus kencang sekali. "Tutup semua jendela itu, Evangelista. Nanti orang gila itu nekat masuk kemari," ucap Maria dengan mata yang kosong. "Tenanglah Maria, aku di sini bersamamu." Evangelista menutup jendela. Sambil menarik gorden, ia menatap kegelapan malam. Masih dilihatnya lelaki itu mengusap sebelah matanya yang terpicing-picing setengah terbuka dan setengah tertutup. Lelaki itu berjalan dengan terseok, menjauh dan menghilang dalam kelam. Sayup-sayup masih terdengar derap langkah tentara yang berbaris itu. Jakarta, 21 Oktober 1992.